Nah, itu tipsnya kalau kamu pengen ngalahin teman-temanmu yang punya banyak prestasi dan pengalaman organisasi waktu kuliah. Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan coba berbagi seperti biasa tentang tips karir. Jadi, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa klik dulu tombol subscribe di bawah biar channel ini terus ngasih informasi yang berguna buat kalian. Oke? Nah, kali ini saya akan coba berbagi kepada kalian gimana sih caranya biar kalian tuh bisa lolos kerja. Walaupun CV kalian tuh minim experience prestasi, ya experience ini ngomong experience organization experience ya, karena ini khusus untuk fresh graduate. Kayak ini minim experience organisasi, minim juga prestasi, dan ya kalian CV-nya standar lah. Gimana sih cara lolos tes kerjanya? Kira-kira apa aja nih yang harus kalian siapkan gitu. Karena banyak orang itu ngerasa, wah CV saya tuh, saya nggak punya pengalaman yang banyak nih ketika kuliah. Saya nggak punya pengalaman organisasi, saya nggak punya prestasi, dan itu udah terjadi. Jadi kalian udah selesai kuliah kan nggak mungkin nih kalian bakal melakukan prestasi lagi. Toh kalian juga udah lulus. Beda ceritanya kalau kalian masih mahasiswa, kalian masih bisa ngejar itu. Masih ngejar, wah aku harus banyak berprestasi nih biar nanti di CV ku bagus. Aku bisa ini nih nanti show off ke HR. Atau mungkin kalian, wah aku harus ikut organisasi nih biar aku bisa nulis di CV ku. Nah, itu bisa kalian lakukan kalau kamu masih di bangku kuliah. Atau kalian masih lanjutin kuliah lah. Nah, cuma yang jadi permasalahan, kalian tuh udah lulus, udah selesai kuliah, udah katakannya udah selamat tinggal yang namanya kampus, udah selamat tinggal namanya universitas, tinggal nyari kerja. Dan ternyata ketika nyari kerja, pas bikin CV, kalian tuh baru sadar, ternyata dulu saat kuliah saya nggak pernah berprestasi ya. Atau mungkin saat kuliah, saya nggak pernah ikut organisasi ya. Wah, jadi minder nih, ikut tes kerja, nanti saingan sama si A nih, dia juara ini itu, saingan si B nih, dia ikut organisasi ini itu, saingan sama si C nih, dia punya prestasi banyak nih, apalagi dia anak best one gitu. Pikiran-pikiran seperti itu mungkin saja terlintas di pikiran kalian. Kalau saat ini kalian coba lagi siapin CV, atau mungkin kalian sedang mau menghadapi suatu seleksi kerja, dan kalian merasa minder dengan background kalian atau CV kalian yang kalian miliki. Karena kalian juga udah nggak punya power dong untuk merubah CV itu, karena itu adalah riwayat hidup kalian yang sudah kalian lewatin. Jadi itulah masa lalu kalian. Terus gimana nih biar saya bisa lolos tes kerja? Gimana nih supaya saya tuh bisa bersaing dengan si A, si B, si C yang punya banyak pengalaman, punya banyak prestasi. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut yang panjang lebar, kita mau ngomongin dulu deh, seberapa penting sih CV untuk fresh graduate? Nah, jadi gini. Saya akan coba sharing dulu gambaran secara singkat dari awal CV itu ada di tangan kalian sampai kalian tes kerja. Jadi kalian kan bikin CV tuh, kalian nulis CV, dadadadadat. Nah, setelah itu kalian submit ke perusahaan untuk dilakukan seleksi administrasi. Nah, CV ini memegang peranan yang cukup penting dalam proses seleksi administrasi karena kebanyakan perusahaan itu mensyaratkan dokumen itu hanya CV pada saat pendaftaran awal. Jadi ya, CV lah itu yang dipakai untuk melakukan seleksi administrasi. Kalau kalian mendaftar di perusahaan BUMN atau plat merah, as per my experience atau pengalaman saya, kalau di BUMN itu selama IPK kalian memenuhi, selama jurusan kalian sesuai dengan yang disyaratkan, terus kampus kalian juga sesuai yang disyaratkan, saya rasa bakal lolos-lolos aja. Contoh nih, saya pernah ikut tes beberapa perusahaan BUMN kayak di PLN, di Pertamina, cuma 2 itu doang ya? Iya, itu sama Pupuk Indonesia. Itu lolos semua, dan banyak juga teman-teman saya juga lolos. Syaratnya cuma simpel ya, selama kalian memenuhi kualifikasi mereka, kamu bakal lolos kok. Terlepas CV-mu bagus, jelek, punya experience lomba, experience tentang organisasi, itu nggak jadi sebuah pertimbangan yang signifikan ketika seleksi berkas untuk perusahaan BUMN. Ini pengalaman saya nih, tapi ya jangan berarti ketika kalian jadi mahasiswa sekarang, wih katanya abang itu kita nggak begitu penting nih untuk berprestasi, nggak penting untuk berorganisasi. Kalau kalian masih ada waktu dan cukup, saya sarankan berprestasilah dan berorganisasilah. Tapi kalau masalahnya kalian udah nggak punya kesempatan itu, ya mau gimana lagi? Nah, lanjut tentang seleksi kerja. Nah, kalau di swasta, ini ada sedikit berbeda. Di swasta tuh mereka sering banget atau suka meng-cut kandidat itu di seleksi administrasi. Jadi, even
kualifikasimu IPK-mu pun cukup, terus nanti jurusan kamu juga udah sesuai, bahkan kampus kamu juga akreditasinya udah sesuai dengan persyaratan. Istilahnya kalian memenuhi dasar persyaratan, kamu tetap bisa nggak dipanggil kok. Jadi istilahnya tetap bisa nggak lolos gitu loh. Itu kalau di swasta tuh kayak gitu, karena setiap perusahaan punya style masing-masing. Kembali lagi, ini adalah pengalaman saya pribadi. Jadi untuk tahap awal di seleksi administratif, CV-mu seperti apa, saya rasa kembali lagi ke perusahaan yang kamu lamar. Kalau BUMN kan rata-rata ya bisa lolos lah selama kamu memenuhi. Swasta ya ada sedikit plus minusnya kalau kamu nggak punya experience tentang organisasi ataupun prestasi, ya. Oke, anggap skip, kamu udah lolos nih seleksi administrasi, terus kamu bingung nih mau lanjut ke psikotes, nanti interview HR, interview user. Apa nih yang harus kamu persiapkan untuk menghadapi kandidat lain yang panen atau memiliki banyak sekali prestasi ketika mereka kuliah sedangkan kamu nggak punya sama sekali. Yang pertama yang bisa kamu lakukan, kamu jangan minder dulu. Dalam arti gini, ya kamu di mata HR antara kamu dan si A, si B, sama si C itu sama. Jadi emang sih ketika kamu punya banyak hal yang bisa kamu tulis di CV, entah itu prestasi atau pengalaman organisasi, itu menjadi nilai plus ketika kamu interview HRD ataupun interview user. Karena itu bisa jadi bahan diskusi atau bahan interview yang akan mereka tanyakan. Beda cerita ketika di CV-mu kosong, nggak ada apapun. Kayak, ini kandidatnya nggak ada prestasi, nggak ada pengalaman organisasi, dan ini lebih sedikit, ya bisa dibilang ada gap lah. Nah, tugas kalian yang saat ini nggak punya pengalaman prestasi, nggak punya banyak pengalaman organisasi, kalian harus bisa dong ngejar gap itu, gap kalian dengan si A, si B, C. Tadi ada suatu gap yang harus kalian tutup biar kalian tuh setara dengan mereka. Caranya gimana? Caranya gini, yang pertama, kita anggap kamu udah lolos seleksi berkas, ya. Udah selesai lah, seleksi berkas kan cuma nggak ada tesnya, cuma ngumpulin CV doang kan ya. Nah, next step, karena kamu akan menghadapi yang namanya psikotes. Yang harus kamu lakukan, kamu harus memiliki, kalau boleh dibilang secara kasarnya nilai ya, nilai psikotes yang lebih bagus daripada kandidat lain yang memiliki prestasi dan pengalaman organisasi ketika mereka kuliah. Terus caranya gimana? Caranya cuma satu, nggak ada banyak, cuma satu doang. Kamu harus belajar. Belajar tuh ya belajar psikotes, kamu bisa belajar. Kalau dulu saya pada waktu saya jadi job seeker atau fresh graduate, saya tuh nggak pernah sama sekali belajar psikotes. Cari di internet pun nggak, ya udah saya psikotes, saya berangkat doang. Ini adalah contoh yang buruk dan kalian jangan niru ya. Maksudnya lihatlah sesuatu yang baik dari saya, yang jelek jangan ditiru. Nah, buat kalian lebih baik kalian coba belajar dulu nih psikotes, kan belajar macam-macam. Terus mungkin bingung nih, lah saya belajar di mana nih bang, di internet kah? Saya sarankan kalian bisa beli buku tuh, banyak banget buku-buku psikotes gitu. Atau mungkin kalian bisa cari nih referensi psikotes di perusahaan yang kalian lamar ke forum-forum terkait, mungkin di Kaskus, mungkin di Telegram. Dulu tahun kemarin tuh perusahaan ini psikotesnya tentang apa aja sih? Oh, ada warteg nih. Oh, ada gambar orang-orang nih. Oh, ada yang nyusun kotak-kotak gitu. Nah, kalian bisa pelajarin itu. Jadi intinya untuk ngadepin psikotes biar kalian bisa bersaing dengan orang-orang yang punya experience di bidang prestasi dan organisasi, kalian wajib banget namanya belajar psikotes lebih keras daripada mereka. Ya itu cuma satu-satu jalannya itu. Bayangkan deh kamu cuma belajar biasa-biasa aja tapi kamu expect kamu memiliki nilai yang bagus dari mereka. Susah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk interview HR. Interview HR rata-rata nggak ada pertanyaan teknikal. Semua lebih ke bidang, ya gimana sih si HRD itu pengen menggali siapa kamu dan kenapa kamu pengen daftar perusahaan ini, terus apa sih motivasimu, macam-macam. Itu bisa kalian latih. At least kalian bisa ngomong dengan lancar atau mungkin nggak terpatah-patah. Itu bisa jadi nilai plus juga. Jadi ibarat orang menjual, bukan menjual diri ya, menjual kemampuan, itu kayak kalian tuh mempromosikan diri kalian kepada HRD sebagai calon pembeli. Saya tuh siapa dan kenapa kamu harus meng-hire saya? Itu penting banget, namanya latihan. Jadi orang bisa ngomong di depan orang lain, itu nggak serta-merta langsung bisa ngomong lancar gitu. Enggak, kalian harus latihan bener-bener dan itu harus dilatih dari hari ke hari. Jadi perlu banget namanya belajar juga, belajar interview. Nah, terlepas dari belajar interview ngomong, ada juga hal penting yang harus kalian pelajari. Kayak menjawab suatu pertanyaan nih. Kalau HRD itu biasanya nanyain apa sih? Nanyain apa. Kalian coba list up semua itu dan coba kalian jawab itu dulu di rumah. Nanti ketika kalian udah ketemu HRD-nya, ketika HRD itu nanya, kalian tuh udah punya jawabannya. Harus dihafalin bang? Enggak, jangan dihafalin. Saya saranin ketika kalian persiapkan diri untuk interview, jangan pernah menghafalkan, tapi kalian mendalamin itu dan memahami konsep berpikirnya atau kerangka berpikir. Karena kalau sekedar menghafalkan, saya yakin pasti lupa. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau kalian baru berangkat,
baru ngetok pintu untuk masuk ruang interview udah lupa semua. Tapi kalau kalian bisa memahami konsepnya ketika ditanyain, kenapa pengen daftar perusahaan ini? Konsepnya, kalau semalam kalian udah belajar nih, oh saya pengen mengembangkan diri saya di perusahaan ini karena perusahaan ini bergerak di bidang energi, saya pengen mengeksplor kemampuan saya, bla 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 bla. Seperti itu. Mungkin dia juga nanyain tentang apa sih kelemahan dan kekuranganmu. Bayangin deh, kamu nggak nyiapin itu di rumah. Kamu bakal mikir di tempat itu, di tempat yang mungkin ukurannya 3x3, dan kamu dihadapkan kepada orang lain atau HR di depanmu. Saya yakin jawabanmu pasti, oh ini jawabannya apa ya, bingung-bingung. Saya kira nggak ada kelemahan, nggak mungkin kan jawab seperti itu. Beda ceritanya kalau kalian udah mempersiapkan itu di rumah. Jadi ketika kamu ditanyain apa kekuranganmu, kamu langsung bisa jawab. Itu alasannya kenapa kamu jangan ngafalin, tapi kamu punya namanya kerangka berpikir dalam menjawab suatu pertanyaan di interview HRD. Oke, nah itu tipsnya kalau kamu pengen ngalahin teman-temanmu yang punya banyak prestasi dan pengalaman organisasi waktu kuliah. Untuk interview user, jadi interview HRD udah nih tadi, interview user. Nah ini adalah salah satu momen yang penting ketika kamu seleksi kerja. Apalagi nih, ini udah terpotong banyak orang nih biasanya. Saya rasa untuk di interview user mungkin hanya tersisa sekitar 30% atau mungkin 40% dari semua kandidat. Dan apalagi ketika kalian interview user, setelah kalian kepo-kepo kandidat lain atau kompetitor kalian, ternyata mereka punya banyak prestasi dan pengalaman organisasi. Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya cuma dua. Yang pertama kalian belajar, yang kedua juga belajar lagi. Jadi intinya, kamu harus berjuang lebih berat lagi dibanding teman-temanmu itu. Karena kamu punya yang namanya gap tadi. Teman-temanmu tuh bisa punya gap, karena dulu waktu kuliah, dia udah berjuang dulu pada saat kamu nyantai-nyantai, pada saat kamu masih main game, pada saat kamu masih tiduran di kos, dia udah berjuang. Nah, saat ini adalah kesempatanmu untuk mengejar gap ketinggalan itu dengan belajar juga. Mungkin bingung ya, wah belajar apa nih bang? Masa belajar kalkulus, matematika? Simple sebenarnya, ketika kalian udah sampai interview user, kalian lebih bisa mespesifikkan apa yang harus kalian pelajari. Contoh, kalian sedang melamar suatu pekerjaan yang bergerak di bidang pertambangan. Terus kalian adalah seorang lulusan teknik informatika. Nah, teman-teman punya prestasi nih, dan kamu nggak. Caranya simple. Coba kamu cari tahu teknik informatika di perusahaanmu yang sekarang kamu lamar, itu tuh posisinya apa? Karena kalau saat ini mungkin kalian lamar jalur fresh graduate masih belum ada posisi yang spesifik ya, mungkin masih overall. Kalian coba cari tahu, oh, orang informatika kalau dikerja di PT ini tuh jabatannya apa sih dan job responsibility-nya apa. Kalian belajar di situ aja. Contoh nih, dia bekerja sebagai mungkin bidang X di perusahaan dan itu punya job responsibility A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalian belajar semua itu dan kalian lihat lagi ke kampus atau ke belakang, mata kuliah mana sih yang related sama pekerjaanku nanti, yang related sama posisiku nanti. Kalian perdalamin itu, dan nanti ketika si user itu nanya ke kamu tuh bisa menjawab dengan bagus. Bahkan bisa jadi kamu bisa mengalahkan jawaban dari teman-temanmu yang punya banyak prestasi dan pengalaman organisasi. Oke, itu pada saat interview user. Next, kalau saat medical check up, saya rasa kamu punya banyak prestasi sama punya pengalaman organisasi nggak begitu ngaruh, yang penting kamu sehat. Next, interview direktur ya hampir sama HR sama user, mungkin di mix ya overall gitu. Cara gampang untuk mengalahkan orang yang memiliki background atau CV yang lebih baik daripada kamu adalah kamu harus belajar lebih keras daripada dia belajar ketika lulus kuliah atau tes kerja. Jadi ibarat kamu berlari 100 km per jam, si dia itu harus di bawahmu larinya. Kalau dia larinya juga 100, at least kamu harus 10% di atasnya, 20% di atasnya, 30% di atasnya. Oke, itu cara gampangnya. Jadi buat kalian yang saat ini punya CV yang nggak kurang bagus atau kosong-kosong cuma ada kuliahnya doang, terus kayak ada internshipnya doang, nggak ada prestasi, nggak ada organisasi, jangan minder. Masih ada waktu untuk ngejar semua ketertinggalan itu dengan belajar lebih maksimal, lebih keras dibanding teman-teman yang lain. Oke, itu yang bisa saya sharingkan buat kalian dan see you next time.